Kami datang beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami minta biarlah Roh Kudus menguasai seluruh ruangan ini, seluruh sudut hati kami. Jadikan hati kami menjadi tanah yang terbaik, yang siap untuk ditaburi firman-Mu, supaya benih firman Tuhan itu dapat jatuh ke tanah hati yang baik, bertumbuh subur, berbuah lebat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya membawa salam dari seluruh sidang jemaat dan majelis jemaat GKI Mikrasak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam rangka pelayanan tukar mimbar pagi hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita bersama dari 2 Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke 13 sampai 25 itu yang akan kita baca pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Yang demikian bunyinya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Ketua Majelis Jemaat mengantarkan surat pemberitahuan untuk tema khotbah di sini, jadi surat itu ada 2. Yang pertama untuk saya secara pribadi, dan yang satu untuk majelis. Tapi rupa-rupanya Pak Majelis itu membawa 2 surat itu. Dan ketika sampai di depan rumah, "Pak Arson, ini ada surat dari Jepara. Judul khotbahnya bagus loh Pak." "Apa Pak?" "Cina tak boleh marah." Sengaja ngerjain saya dengan ngomong Cina nggak boleh marah. Langsung saya berpikir, apakah memang sengaja dibuat tema demikian karena Ahok di Jakarta lagi marah-marah. Jadi tidak biasa orang Cina Kristen marah-marah lagi, kan gitu. Apakah demikian? Ternyata sesudah saya baca surat, ternyata cinta tak boleh marah. Oh, saya lelucon sama ketua majelis, "Wah Pak, bagus juga tuh untuk ilustrasi khotbah di bagian depan. Besok saya akan pakai di Jepara. Cina tak boleh marah." Lalu beliau ketawa-ketawa, "Wah Pak Arson,
Ya cuman sekedar buat membuat suasana jadi lebih rileks dan santai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca cerita ini, tentu saja cerita yang sudah biasa kita dengar. Maka ketika saya beri judul, saya kasih warna merah di antara judul resminya. Jadi cinta tak boleh marah, kalau tak dihapus cinta juga boleh marah. Maka ketika melihat Yesus sebagai pribadi yang mengasihi dengan tindakan yang Yesus lakukan dengan menyucikan bait Allah, kita dapat berasumsi bahwa Yesus marah pada saat itu. Tetapi tentu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarahan yang Yesus tunjukkan adalah sebuah manifestasi dari sebuah keyakinannya pada sebuah kebenaran yang selama ini sudah diputarbalikkan yang terjadi oleh penyelenggara bait Allah. Bapak Ibu, kalau merujuk pada beberapa ahli sejarah Alkitab, maka konteks ayat ini bercerita bahwa pada waktu itu memang orang Israel masih punya tradisi mempersembahkan korban-korban yang harus mereka persembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau mereka buat salah, mereka harus bawa merpati, harus bawa domba dan seterusnya. Nah, ketika moralitas bangsa Israel mulai merosot dari waktu ke waktu, maka orang-orang yang kemudian naluri bisnisnya kuat memakai kesempatan itu untuk kemudian mencari keuntungan di bait Allah. Bahkan kadang-kadang mereka kong kali kong dengan para imam. Jadi kalau syarat bahwa domba persembahan di bait suci itu harus domba laki-laki, tidak bercacat dan masih muda, harus bersih, rapi dan seterusnya. Kalau bisa di salon ya di salon tuh dombanya biar rapi, kemudian baru dibawa ke bait suci. Tapi karena mereka kong kali kong dengan para penyelenggara bait Allah, maka penyelenggara bait Allah itu dengan sasuka hatinya bilang, wah dombamu ini kurang bagus, nanti dosamu tidak bisa terhapus kalau begini. Aduh ini kurang baik, ini harus ditukar dengan domba yang bagus. Oh, kamu pulang aja dulu cari domba yang ini, yang lebih bagus. Wah rumah saya jauh Pak Imam. Wes kalau begitu ke belakang saja. Nah, di sana ada. Nah, wes gini, Mbok Ijol Kekono, kamu tukar di sana. Akhirnya pergilah mereka tukar. Nanti domba yang tadi bagus, tapi adalah lecet kukunya dikit. Wah, diperiksa-periksa, wah akhirnya ditukar. Dikasih. Tapi domba yang jelek tadi mereka rawat lagi. Nanti orang yang berikut masuk ditukar lagi dan begitu seterusnya. Dan harganya dilipat kali ganda. Sehingga kemudian orang yang ingin menyelesaikan dosa menjadi sangat terbebani. Yesus sudah mendengar kasak-kusuk itu jauh hari sebelumnya. Momen tepat digunakan Yesus ketika hari Paskah telah mendekati. Dan pada waktu itu mereka harus membawa korban untuk mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda perdamaian mereka dengan Allah di hari raya yang disebut hari raya Grafirat, hari raya perdamaian orang Israel dengan Tuhan. Pada saat itu Yesus menggunakan kesempatan yang baik itu untuk menyatakan kepada mereka apa yang mereka lakukan adalah sebuah tindakan yang keliru. Maka Yesus dengan begitu tegas dan berani keluar dari dirinya sendiri, yang selama ini tergambar dengan pribadi yang halus, pribadi yang penuh kasih, menunjukkan jati diri dalam bentuk lain dari kasih. Sebuah tindakan tegas, mengusir para, kalau saya bilang korporat nakal di dalam bait Allah. Saya senang pakai istilah itu karena kadang-kadang bisnis yang menjanjikan hari-hari ini adalah bisnis yang atasnamakan Yesus. Saya ingat betul ketika saya masih sekolah, salah satu tabloid Kristen namanya Reformata menulis begini, bahwa sekitar tahun 98 ke atas sampai sekitar tahun 2006, ya sekarang sudah mulai agak berkurang, para artis yang baru bertobat menjadi magnet besar untuk KKR. Jadi gereja-gereja di kota
berlomba-lomba mendatangkan artis. Rudi Salam, segala macam tuh yang baru-baru bertobat, Advent Bangun dan seterusnya. Lalu mereka bikin KKR di situ. Lalu kemudian ya segala macam. Lalu ada hitung-hitungannya, kalau KKR di sini nanti begini-begini persembahannya, income-nya segini dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu dilakukan sering. Dan ternyata itu menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Sehingga kemudian orang yang datang di situ hanya cuma sekedar ya pingin cuma datang ngelihat artis dan seterusnya, tidak punya sebuah keinginan yang sungguh untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Memang tidak dipungkiri bahwa ada juga yang baik, tapi lebih banyak ekses buruknya dari itu. Sehingga kemudian dalam diskusi di kampus kami melihat bahwa ternyata model pelayanan itu tidak begitu efektif membuat orang dekat kepada Tuhan. Hanya untuk hura-hura sebentar, melihat artis datang lalu kadang-kadang ada yang minta tanda tangan barang itu di Alkitabnya, Rudi Salam, Advent Bangun dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, modus-modus seperti ini telah terjadi lama di Bait Allah. Ketika orang mulai kompromi terhadap segala hal yang dapat digunakan untuk mendekatkan umat kepada Allah, mereka menggunakan kesempatan itu pada waktu itu, sehingga kemudian Yesus menjadi sangat marah dengan tindakan-tindakan seperti itu. Bapak Ibu, saya punya dua gambar yang menunjukkan dua karakter Yesus. Dalam waktu bersamaan, bukan dalam waktu bersamaan, dalam satu pribadi Yesus menunjukkan kasih dalam dua gambaran yang berbeda. Yang pertama, kasih yang diwujudkan Yesus dalam sebuah tindakan tegas di dalam Bait Allah dengan mengusir semua orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di Bait Allah, tetapi kepada seorang wanita yang kedapatan tangan ketangkap basah melacur, Yesus sama sekali tidak menunjukkan kemarahannya. Sementara orang lain sudah marah karena mereka berkata, "Oh, perempuan ini Tuhan, kami sudah kedapatin dia, kami sudah ngintip." Nah, berarti lebih jahat yang mana nih? Para imam-imam besar nangkap basah orang yang berzina. Berarti imam besar sesungguhnya ngintip orang berzina. Pak pendeta nih waktu itu delok wong berzina. Diintip sekolah lubang pintu. Iki kesempatan iki. Wah, dibawa. Ketika dibawa di depan Yesus, Yesus sama sekali tidak marah. Yesus hanya menuliskan huruf-huruf di tanah. Ketika mereka mulai menuduh, perempuan ini menurut hukum Musa harus dilempar batu sampai mati. Dirajam batu sampai mati. Pokoknya menuntut. Apa katamu? Yesus bilang begini, Allah, nek kamu ada yang tidak berdosa, siapa yang tidak berdosa, silakan lempar wanita ini dengan batu pertama kali. Lama-lama mereka sadar, yo, aku yo salah. Aku yang delok wong ngono kuwi ya wes ya, aku yang berdosa, batunya diselehke, mingkat kabeh. Yesus tidak marah. Tapi di sisi lain, Yesus menunjukkan kemarahan yang luar biasa terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam Bait Allah. Maka saya punya gambar ini luar biasa. Semua orang pasti tahu film ini. Huluk. Istri saya itu nek bilang Hulk nggak bisa. Zaman kecil katanya film Huluk, manusia hijau yang Bapak Ibu, Huluk dia bisa jadi hijau kayak gini kalau dia melihat sesuatu yang nggak benar. Ketika orang menganiaya orang lain, ketika orang lain memperlakukan seseorang dengan tidak adil, ada banyak penyimpangan-penyimpangan, maka Hulk yang berpakaian rapi tadi, bagus tadi, akan marah dan kemudian semua sel-sel dalam tubuhnya berubah menjadi hijau dan dia menjadi sangat kuat dan kemarahan itu membuat dia berubah menjadi seorang yang baik dalam tanda kutip. Tetapi sayangnya dalam menyelesaikan beberapa hal, kadang-kadang dia juga merusak. Jadi dia kadang-kadang gebukin, menghancurkan banyak hal dan kemudian merusak banyak hal. Kayaknya bagus untuk mengukur amarahnya manusia versi amarahnya Tuhan. Maka Bapak Ibu, menurut Alkitab mengkategorikan marah itu dalam 4 bagian. Yang pertama amarah, bahasa Inggrisnya harsh anger.
Yang kedua, marah berkelanjutan atau stubborn anger, marah yang dibenarkan, justified anger, dan marah yang berdosa atau marah-marah. Mari kita lihat Efesus 4 ayatnya yang ke-26. Supaya kita punya sebuah pembanding bahwa cinta tak boleh marah dan cinta boleh marah dalam kasus apa dan bagaimana seharusnya marah itu menjadi legal dan marah yang tidak legal. Mana marah yang mendatangkan perubahan kepada orang lain, marah yang Tuhan izinkan dan marah yang tidak diizinkan Tuhan. Sehingga Efesus pasal 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi Alkitab memberi warning, memberi sebuah peringatan dini kepada kita bahwa marah bisa berubah menjadi dosa. Kita lihat sama-sama satu-satu. Amarah. Bapak Ibu, amarah, Amsal berkata begini, amarah bisa membuat orang yang pintar jadi bodoh. Amsal 14 ayat 17 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, orang yang suka marah bertindak bodoh, orang bijaksana bersikap sabar. Sekali waktu mau surup itu mau menjelang sore, saya keluar karena waktu itu kami mau ada ibadah keluarga, jadi saya keluar sebentar ke depan keluarin sepeda motor. Ada 2 orang wanita lagi ngobrol di sebelah rumah. Lalu kemudian datang seorang laki-laki ngomong tiba-tiba mulai suasana ngomongannya mulai panas. Wah, pokoknya mulai Bapak Ibu, tiba-tiba sang laki-laki ini mengambil HP di tangannya dan dibanting. Pecah. Padahal saya lihat HP-nya Bapak Ibu Samsung layar sentuh yang besarnya segini tuh. Dalam hati saya, wah, aduh kasihan. Itu loh Bapak Ibu, amarah sesaat tadi itu membuat orang yang pintar jadi bodoh. Loh, handphone ngapain dibanting gitu loh. Marah yang begitu luar biasa membuat orang yang pintar, wah handphonenya dibanting. Dalam hati saya, rasa dibanting ngei aku wae. Kan gitu. Nyopak tak marah karo wong nyopen. Kan enak sih. Itu kan pinter toh. Marah handphonenya nggak dibanting. Handphone itu berapa harganya? Dibanting acur kabeh. Wes baru gitu motornya di starter gelandang lungo. HP-nya cecer kabeh. Dalam hatiku yo. Ya. Amarah sesaat bisa membuat orang yang pintar jadi bodoh. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amarah selalu menghasilkan pertengkaran. Coba, orang yang sukanya marah itu paling senang bertengkar. Pasti. Pokoknya anggar dikit-dikit marah, itu pasti bertengkar. Sudah bisa dibuktikan. Yang kedua, marah yang berkelanjutan. Nah ini saya mencari kata aslinya itu marah yang terus menerus, jadi nggak berhenti. Marah yang berkelanjutan. Marah dengan burungnya yang lari, istrinya kena marah. Jadi burungnya mungkin yang bapak-bapak senang merawat burung, gantung di belakang, pergi kerja pulang. Burungnya lari, istrinya nggak tahu-tahu, dimarahin, KB dimarahin. Nanti sampai di kantor anak buahnya yang nggak apa-apa juga kena marah. Nah, ini marah yang terus-terusan, marah yang berkelanjutan. Maka Alkitab berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah. Dan ayat ini diakhiri dengan satu kata yang menarik. Geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor dari mulutmu. Nah, jadi orang yang suka marah itu rata-rata bisa melampiaskan kata-kata yang jorok dari mulut. Itu bisa dipastikan. Orang yang sukanya marah terus berkelanjutan itu sukanya kebun binatang keluar. Di mana-mana, kowe ya, ini
semua mulai semua kebun binatang jejer di mulut. Untung aja hewannya kecil-kecil. Coba kalau gajah apa di dalam mulut kan kasihan. Amsal 19 ayat 19 bilang begini, biarlah orang yang cepat marah merasakan sendiri akibatnya. Jika engkau menolong dia, engkau hanya menambah kemarahannya. Jadi orang yang marahnya terusan itu, nih kita kasih tahu itu malah makin marah. Jadi kalau ada orang yang sudah marah terus, tinggal lu ngowai. Rasa didekatin Bapak Ibu, masih tambah marah. Yang ketiga, marah yang dibenarkan. Nah, ini yang baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus berulang kali marah. Jadi di Markus pasal 3 ayat 5. Tetapi kitab suci tetap mengatakan bahwa Yesus tidak berdosa. Ingat Efesus 4 ayat 6 bilang tadi. Kalau engkau marah, jangan sampai engkau berbuat dosa. Jadi marah bisa berpotensi dosa. Tetapi yang Yesus lakukan, Yesus berulang kali marah. Tetapi Alkitab mencatat Yesus tidak berdosa. Berarti marahnya Yesus tidak menyebabkan dosa. Kita akan lihat apa yang membuat marahnya Yesus tidak menyebabkan dia berdosa. Bapak Ibu, Markus 3 ayat 5 bilang begini, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangan itu. Saya kasih warna merah. Yesus marah ada alasannya. Karena orang-orang itu degil. Waktu itu Yesus ingin menyembuhkan seorang pada hari raya, pada hari Sabat. Mereka bilang, orang itu tidak bisa bikin apa-apa pada hari Sabat. Hari Sabat itu semua harus hanya beribadah, tidak boleh melakukan apa-apa. Lalu Yesus bilang begini, lebih baik mana toh? Nolong orang pada hari Sabat? Kan lebih baik. Lalu Yesus bilang, ini kalian degil. Lalu karena kedegilan mereka, Yesus marah dengan mereka. Cerita di mana Yesus mengobrak-abrik meja para penukar uang dan para penjual hewan korban di bait suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marah seperti ini adalah marah yang dilandaskan oleh kasih. Tidak, maka saya berikan catatan di sana, tidak semua kemarahan adalah berdosa. Saya ingin cari satu terjemahan yang baik kepada Bapak Ibu. Di Matius pasal 5 ayat 22 bagian A. Ini terjemahan King James Version. Saya nggak usah bahasa Inggrisnya, saya baca Indonesianya aja. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa siapapun yang marah kepada saudaranya tanpa alasan. Jadi kalau Bapak Ibu senang marah-marah di tempat kerja karena persoalan di rumah, itu marah yang tanpa alasan. Orang di tempat kerja nggak tahu apa-apa karena ribut dengan istrinya, marah-marah di kantor. Itu marah yang tanpa alasan. Yang pegawai itu nggak tahu apa-apa, pokoknya KP di sana nih. Padahal dia marah sama istrinya di rumah. Yang kena apa? Pegawainya. Atau sebaliknya, pegawainya kerjanya kurang beres, pulang marah-marah dengan istri dan anaknya di rumah. Atau usahanya lagi, orang lagi gini, marah bukan pada tempatnya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marah tanpa alasan itu hati-hati. Firman Tuhan berkata kita sudah ada di bahaya penghakiman. Yesus telah menunjukkan kemarahannya sebagai bentuk ketegasan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara rumah ibadah. Kemarahan ini beralasan sebab para imam telah memperjualbelikan korban keselamatan dengan menipu dan memperdayakan orang berdosa yang harus mempersembahkan korban penebusan dosa mereka. Dan yang keempat atau yang terakhir, marah yang berdosa. Apa itu? Marah yang seperti ini adalah marah yang disertai tindakan-tindakan yang tidak dapat dikendalikan, yang bersifat merusak. Dan yang terparah adalah pembunuhan baik diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Marah seperti ini akan menghasilkan bentuk yang lain dari kemarahan itu sendiri, yaitu kebencian. Dan kebencian yang kian bertambah akan merubah orang menjadi seorang predator yang kejam. Siapa yang tahu ini? Siapa yang kenal? Atau siapa yang pernah baca biografinya? Adolf Hitler. Bapak kakeknya seorang Yahudi. Tapi kenapa dia melakukan tindakan yang begitu kejam kepada orang Yahudi yang disebut Holocaust? Bapak itu kekejaman Hitler. 6 juta warga Yahudi yang dapat tercatat, selebihnya daripada itu nggak tahu, dibunuh oleh Hitler.
Kenapa? Waktu kecil dia dibully bapaknya. Dia diperlakukan dengan tidak adil oleh bapaknya. Kemarahan kepada bapaknya yang tidak dapat disalurkan dengan baik menumpuk dalam dirinya. Kian hari kian bertambah. Dia pernah sekolah menjadi seorang rabi. Tapi karena kebenciannya dia berhenti. Dia memilih menjadi seorang militer. Dan kemudian lama-lama sebuah kebencian itu menumpuk. Dan mengubah seorang Hitler menjadi predator yang sangat kejam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarahan dalam ilmu psikologi itu bilang begini. Kemarahan adalah suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin dan non-adrenalin. Rasa marah menjadi suatu perasaan yang dominan secara perilaku, kognitif atau pemikiran maupun fisiologi. Sewaktu seorang membuat pilihan sadar untuk mengambil tindakan untuk memberhentikan secara langsung ancaman dari pihak luar. Ekspresi luar dari kemarahan dapat ditemukan dalam bentuk raut muka. Orang marah itu pasti bisa dibaca dari mukanya, Bapak Ibu. Wes jelas. Yang biasanya senyum, yang biasanya ramah, tiba-tiba maleh. Maka falsafah Cina pernah berkata begini. Yang sangat ditakutkan adalah ketika orang yang pendiam marah. Orang yang biasa senyum, biasa tertawa marah. Itu akan sangat kelihatan. Tapi kalau orang yang face-nya datar dan sudah biasa marah, itu marahnya nggak akan kelihatan. Karena memang face-nya begitu, udah biasa. Jadi kita nggak bisa bedain orang ini marah apa enggak. Tapi kalau orang yang biasa senyum, yang biasa ketawa, itu kalau marah face-nya langsung bisa kelihatan. Yang biasanya senyum tiba-tiba, wah. Jadi bisa kelihatan marah itu. Raut muka, bahasa tubuh. Wah mulai. Dulu saya punya pemimpin rohani waktu saya praktik dulu namanya Pak Pendeta Dodi Prasojo. Itu kalau dia sudah lihat begini, waktu rapat dan kacamatanya sudah sering diangkat begini, itu tandanya dia marah. Jadi kalau dia pimpin rapat majelis, sudah bicara-bicara, awalnya kelakar-kelakar ketawa, sampai ke pokok hal penting matanya langsung begini. Kacamatanya turun. Wah, itu bahasa tubuh bahwa dia marah. Semua stafnya termasuk saya mulai diam. Karena kami tahu beliau sedang marah. Jadi bisa kelihatan. Jadi marah sesungguhnya adalah hal yang normal bagi manusia jika dilakukan untuk hal yang benar dengan cara dan waktu yang tepat. Marah menjadi tidak normal atau berdosa ketika marah berubah menjadi marah-marah. Apa itu marah-marah? Tindakan marah yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu pendek ataupun panjang, Bapak Ibu. Jadi senangnya marah-marah, jadi marah-marah terus, bentino. Seperti orang minum pil, pagi marah, siang marah, sore marah. Begitu terus, marah. Ketemu ayam marah, ketemu kucing marah, ketemu marah. Hidupnya itu marah terus. Nggak pernah sukacita. Orang kayak begini ada, Bapak Ibu. Ada saja orang yang modelnya begini. Ketemu apa? Marah. Apa akibatnya jika sering marah-marah? Baca sendiri aja tuh saya tulis Bapak Ibu. Stres berkepanjangan. Stres itu efek samping dari orang yang senangnya marah-marah. Jadi kalau senangnya marah-marah siap-siap untuk ketemu dengan tuan dari marah-marah yang namanya stres itu. Yang kedua tekanan darah tinggi. Jadi yang sudah punya tekanan darah tinggi, ingat-ingat ya ibu-ibu, ojo senang nesu. Kau nanti nek senang nesu, ndang ina ilahi wa ina ilaihi rajiun ya. Ojo. Nek wis ngerti tekanan darahnya dhuwur, hidup dengan sukacita aja, nggak usah marah-marah. Apa-apa dibawa enteng, apa-apa dibawa senang, apa-apa dibawa sukacita. Jangan marah boleh. Bapak Ibu kalau mengukur marahnya Yesus dengan tindakan yang lain, marah Yesus itu nggak ada 1/10 dari semua tindakan Yesus yang lain. Jadi marah itu bagian kecil dari kehidupan Yesus. Tapi banyak orang Kristen sekarang malah sebaliknya, marah itu bagian besarnya, mengasihi itu bagian kecilnya. Nah ini paling fatal ini, orang yang senangnya marah-marah itu nanti serangan jantung. Gangguan pernapasan. Orang yang asma itu senang marah nanti
lalu ndang selesai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini juga sakit kepala. Betul Bapak Ibu, saya pernah melihat seorang yang punya toko, begitu ada yang melayani pelanggannya tidak benar, marah-marah. Langsung ini, aduh kepalaku. Aduh. Langsung Bapak Ibu langsung kepala, wah sakit, wah cari obat gitu. Wes Pak aku tak mulai sih, aku tak leren sih, kepalaku sakit. Bar marah pembantu penjaga tokonya itu langsung kepalanya cekot-cekot sakit pulang Bapak Ibu. Nah, ini sulit tidur. Orang yang senangnya marah-marah itu orang seturu temenan. Bapak Ibu lihat abang becak yang gak punya utang, yang hidupnya bahagia, ketemu senang-senang dia. Dia bisa tidur di atas becak dengan. Tapi Bapak Ibu yang punya kasur enak itu tidur gimana? Balik sana, balik sini, bangun, duduk sana sini, baca apa, tidak bisa tidur. Tapi abang becak lihat, yang hidupnya senang-senang dia bisa tidur dengan tenang aja di atas becaknya, dengan begitu enaknya, tidur dengan senang. Makanya Bapak Ibu hati-hati, orang yang suka marah itu sulit tidur. Jadi kalau mau tidur dengan nyaman, berhentilah marah-marah. Itu obat yang paling manjur. Yang insomnia itu mesti penyebabnya itu suka marah-marah. Lalu bagaimana mengendalikannya? Gampang. Bertobat Bapak Ibu. Marah itu dibuang. Marah boleh. Nanti kita akan lihat kesimpulannya. Jangan suka simpan kemarahan itu. Buatlah di hadapan Tuhan pengakuan kalau kita sudah marah. Bapak Ibu, saya kadang-kadang canda dengan teman-teman di gereja. Kalau aku marah, saya berikan bakso untuk seluruh sidang jemaat. Jadi kalau saya belum beli bakso untuk semua sidang jemaat, berarti saya belum marah. Saya bikin pagar untuk diri sendiri. Jadi kalau ada apa gitu, mereka selalu melihat itu saya pendeta yang tidak pernah marah. Bahkan kalau diperlakukan tidak adil pun santai. Tenang, bisa menikmati. Pokoknya kamu mau jungkir balik, mau ngapain, mau bikin apa, saya nggak akan marah. Padahal orang Ambon Bapak Ibu identik dengan orang yang mudah menyala. Seperti orang Batak. Orang-orang yang keras, yang sedikit aja titing gitu, wah bisa. Saya dulu begitu Bapak Ibu. Tapi karena punya istri orang Jawa, bersyukur juga bisa belajar. Tapi semakin mengerti firman Tuhan, semakin menyadari bahwa ternyata marah untuk hal yang tidak penting, tidak ada gunanya. Sehingga kemudian kalau saya nanti marah, saya jajakan bakso untuk semua. Oh Pak Arson nesu, Pak Arson marah, ngono ojo nesu tuh Pak Arson. Loh kalau saya marah, saya berikan bakso untuk semua. Jadi kalau saya belum beli bakso buat semua, saya nggak akan pernah marah. Langsung mereka ngeceh saya, Pak Arson paling nggak punya uang buat beli bakso buat semua, padune. Biasa. Tapi itulah Bapak Ibu. Lah gunakan pikiran yang positif. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Amsal bilang begitu. Jadi orang yang suka marah, yang cepat marah itu jane orang, bukan saya bilang loh. Alkitab loh. Orang bodoh yang suka membesar-besarkan kebodohannya. Orang yang bebal melampiaskan seluruh kemarahannya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Lalu yang terakhir, minta tuntunan Tuhan. Supaya kita tidak marah yang menyebabkan kita berdosa. Lalu kesimpulannya, marahlah pada tempatnya. Marahlah dengan motivasi yang benar. Marahlah jika kebenaran diputarbalikan. Marahlah jika keadilan tidak ditegakkan. Tetapi jangan pernah merubah marah menjadi marah-marah. Sebab perubahan itu akan menghasilkan kebencian yang tidak mustahil menjadi predator yang kejam. Ini ayat emasnya bawa pulang di rumah. Supaya jangan saudara bilang, wah saya kan marah-marah, Yesus juga marah-marah. Jadi saya kan boleh marah-marah. Marah-marah Yesus dalam posisinya sebagai Tuhan. Sebab marah-marah versi manusia kita bilang apa? Lihat. Yakobus 1 ayat 19 dan 20 bilang begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab
amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini jenengan marah itu di hadapan Tuhan nol, sia-sia, nggak ada gunanya. Marah-marah itu nol di hadapan Tuhan. Jadi jangan bilang, wah kan Tuhan Yesus marah. Nanti kalau pulang marah sama istrinya untuk hal yang nggak penting. Kan Yesus juga pernah marah. Saya boleh dong marah sama kamu. Oh, marah tapi untuk hal yang nggak penting. Hal yang tidak terlalu penting, wah marah dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, kita boleh marah. Tapi marahlah di tempat yang tepat. Dengan cara yang tepat. Pada momen yang tepat. Jangan anggar serobot sana sini. Tapi kita perlu mengendalikan diri. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Marah tidak membuat kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami semua, kami berterima kasih. Kami menyadari bahwa cinta tidak selalu harus ada dalam keadaan kelemahan.